saya Muhammad Maulana Arif Ridonga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Manaf. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah seorang Khawarij. Selanjutnya kepemimpinan dipimpin oleh Hasan bin Ali. Pada saat itu terjadilah dua kepemimpinan dalam satu pemerintahan muslim, yakni terdiri dari Hasan bin Ali, yang kedua ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan untuk mencari kedamaian di antara umat muslim, maka Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi. Dan khalifah pertamanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang yang sangat dicintai oleh masyarakat muslim. Namun banyak sejarawan Syiah mengatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini salah satu provokator yang menyebabkan Islam, yang menyebabkan Khulafaur Rasyidin pecah saat itu. Namun apabila kita lihat dari sejarawan yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat dihormati oleh orang muslim karena beliau sangat mencintai masyarakatnya, sangat mencintai orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada 5 khalifah yang sangat terkenal pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua ialah Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga ialah Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, yang kelima ialah Hisham. Perkembangan pada masa dinasti Umayyah itu ada banyak. Yang pertama dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial, dinasti Umayyah sangat memperhatikan masyarakat dari kalangan bawah. Seperti masyarakat yang miskin, orang yang buta, tunanetra, anak yatim. Karena dinasti Umayyah membangun fasilitas untuk mereka, seperti rumah sakit di tepi jalan, kepolisian untuk menjaga mereka yang lemah. Selanjutnya, dalam aspek ekspansi, dinasti Umayyah adalah suatu dinasti yang pertama kali membangun administrasi laut, di mana kapal-kapal laut yang dibangun oleh dinasti Umayyah sangat banyak. Perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah sampai ke daerah Eropa dan daerah timur. Selanjutnya, dalam aspek keilmuan, dinasti Umayyah dalam kemajuan keilmuan terdirilah ilmu Al-Quran, yang pada saat zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin ilmu Al-Quran ini tidak diperdalam, karena Al-Quran ini pegangan nomor 1 untuk umat muslim agar tidak tersesat dalam dunia tipu-tipu. Yang kedua ialah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, karena hadis ialah pegangan nomor 2 umat muslim agar tidak tersesat dalam dunia tipu-tipu, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, taraktu fikum amrayn idza tamassaktum bihima la tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu rasulih. Yang artinya Rasulullah berkata, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah ataupun Al-Quran. Yang kedua ialah sunnah Rasul atau
atau sunnah Rasul. Semakin majunya dalam ilmu Al-Quran dan hadis, ini langsung diperintahkan oleh khalifah yang sangat zuhud, khalifah yang sangat dicintai oleh masyarakatnya, yakni Umar bin Abdul Aziz. Sedikit cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz dalam mengisi laporan-laporan negara di dalam satu ruangan. Datanglah anaknya ya Umar bin Abdul Aziz ke dalam ruangan tersebut. Kemudian ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, "Wahai anakku, ada urusan apa engkau kemari? Apakah urusan keluarga atau urusan untuk negara?" Datang anak yang menjawab, "Wahai ayah, saya datang untuk keperluan keluarga." Pada saat itu pula ketika itu waktu malam, Umar bin Abdul Aziz menyuruh anaknya untuk mematikan lampu. "Wahai anakku, matikan lampu tersebut, karena aku nanti tidak ingin ketika di yaumil hisab aku dihisab oleh Allah karena memakai lampu yang dibayar oleh pajak untuk kepentingan keluarga aku sendiri." Insyaallah. Selanjutnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi terjadilah pertempuran Ahzab, yang pada saat itu khalifah terakhirnya ialah Marwan bin Muhammad atau dikenal dengan Marwan II. Pertempuran Ahzab ini antara Bani Umayyah melawan dengan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dengan pertempuran Ahzab karena pada saat itu pertempuran dekat dengan sungai Ahzab. Selanjutnya terjadilah pergolakan antara dua pasukan tersebut yang akhirnya dipenangi oleh Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib dan Abu Muslim Al-Khurasani. Sejak saat itu pula maka berdirilah dinasti yang baru, yakni dinasti Abbasiyah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, maka itu saya meminta maaf, dan apabila ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.